Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam pencak silat. Syukur alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, di sini saya akan memberikan sedikit tanggapan tentang beredarnya info PSHT Nyawiji. Yang pertama, Nyawiji itu bagus dan sangat baik dulur. Kita semua sebagai warga PSHT tentu pengen dan merindukan PSHT ini bisa bersatu kembali, bisa Nyawiji. Namun dengan beredarnya info tersebut sangat banyak kontroversi dulur. Ada dulur kita yang membuat pernyataan, saya Sugeng misalkan, warga PSHT, bukan Cici, bukan Punjer, mendukung penuh Nyawiji. Ada pula pernyataan menolak Nyawiji. Kami warga PSHT menolak Nyawiji kecuali bla 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 bla. Oke dulur. Kenapa demikian? Karena acara tersebut sih menurut saya belum jelas siapa panitianya dan arahnya kemana gitu. Apakah kita Nyawiji ke Mas Taufik atau ke Mas Murjoko gitu. Ini kan timbul pertanyaan bagi kita semua. Nah, untuk acaranya Nyawiji itu bagus, namun apakah acara tersebut mengundang Mas Taufik dan Mas Murjoko? Kalau tidak mengundang beliau berdua, tidak mendatangkan beliau berdua, saya rasa tidak akan pernah, tidak akan bisa PSHT ini bisa bersatu kembali. Karena apa? Karena yang bisa mempersatukan PSHT ini kembali hanya beliaulah, hanya Kang Mas Murjoko dan Mas Taufik. Jika kita sebagai arus bawah lah istilahnya mengadakan Nyawiji, ya bisa Nyawiji, tapi hanya satu hari dulur. Ya menurut saya itu bukan Nyawiji. Alangkah baiknya tema ini diganti menjadi temu dulur misalkan, atau kopdar gabungan komunitas dan lain sebagainya. Tetapi jika Kang Mas Murjoko dan Mas Taufik yang mengadakan acara ini bagus dan sangat luar biasa. Seandainya beliau berdua mengadakan pertemuan, tentunya ya di rumah kita, karena ini masalah pribadi dulur, ini masalah keluarga, masalah PSHT yang harus diselesaikan di rumah sendiri. Di mana rumah kita? Rumah kita adalah di Padepokan Agung Madiun dulur. Untuk pernyataan-pernyataan dulur yang membuat video tentang menolak Nyawiji, kecuali memang apa-apa gini persoalannya, sebaiknya menurut saya jangan memakai bahasa menolak dulur. Karena apa? Karena banyak dulur yang membuat pernyataan Nyawiji pengen bersatu kembali, itu kan hal baik, tentunya ditanggapi dengan baik pula dulur. Kalau bahasanya menolak Nyawiji itu kesannya kurang pas, kesannya seakan-akan tidak mau bersatu kembali gitu. Nah, seandainya bahasanya memang kami warga PSHT dengan senang hati menyambut dulur untuk Nyawiji, itu lebih bagus, lebih mantap, dan saya rasa tidak akan menimbulkan kontroversi. Karena apa? Karena ketika membuat video menolak Nyawiji, banyak saudara-saudara kita yang tak bertanggung jawab, diedit, disebarluaskan, menolak Nyawiji, walaupun memang ada keterangannya. Namun ini semakin membuat suasana memanas, semakin timbul kontroversi antar saudara. Siapa sih yang nggak pengen PSHT Nyawiji? Baik dari P16 maupun P17, semuanya menginginkan PSHT ini bisa bersatu kembali seperti dahulu kala. Saya yakin semua warga PSHT, baik yang ada di P16 maupun P17, semuanya sama-sama cinta terhadap PSHT, sama-sama pengen PSHT ini bisa bersatu kembali. Kang Mas Taufik, Kang Mas Murjoko, semuanya menyerukan PSHT Jaya, PSHT Jaya, PSHT Jaya. Tak banyak kata dari saya. Jadi intinya dulur, jika kita semua menginginkan PSHT ini bisa bersatu kembali, mari kita cari solusi. Jangan malah membuat kontroversi, membuat pernyataan gini, pernyataan ini dan sebagainya yang membuat efeknya itu semakin tidak baik, tidak harmonis. Mari kita cari solusi. Bagaimana PSHT ini bisa bersatu kembali,
Ya, menurut saya jalan satu-satunya adalah yang bisa menyelesaikan, yang bisa mempersatukan PSHT kembali ini adalah Kang Mas Morjoko dan Kang Mas Taufik. Mari kita cari solusi bagaimana caranya Kang Mas Taufik dan Mas Morjoko ini bisa kumpul bareng, bisa duduk bareng tentunya di rumah kita di Padepokan Agung Madiun dan memberikan pernyataan kepada publik. Siapapun jadi ketua, entah itu Mas Taufik atau Mas Morjoko, yang penting ini PSHT bisa bersatu kembali. Jika ada pernyataan dari beliau berdua, saya yakin semuanya akan ikut sama ikut. Kalau sudah beliau berdua menyetujui, misalkan Kang Mas Morjoko jadi ketua ataupun Kang Mas Taufik jadi ketua, disetujui dari kedua belah pihak, saya yakin semua arus bawah akan ikut. Ataupun memang mau ganti yang baru, yang penting beliau berdua yang menyetujui. Kalau kita harus bawa mengangkat ketua baru, sama halnya itu menambah masalah baru dulu. Saya sebagai Aster Madura Rantau Jakarta, di sini saya tidak membeda-bedakan antara saudara. Latihan P16 saya hadir, latihan P17 saya hadir. Lah, jika ada yang tanya, Cak Rini ya, maksudnya apa? Penyusup apa gimana? Ya, mau nyusup bagaimana dulu? Uang materinya sama, lambangnya sama, pokoknya semuanya sama lah dulu. Terus tujuannya apa? Kok semua latihan dihadiri, 16 dihadiri, 17 dihadiri? Ya, tujuan saya adalah menjalin silaturahmi untuk mempererat tali persaudaraan. Bukankah itu tujuan PSHT dulu? Tujuan kita adalah mempererat tali persaudaraan. Jangan selalu mencari kesalahan saudara kita terus dipublikasikan. Apa tidak malu ribut antar saudara? Mari dulu kita introspeksi, kita sadar diri, mencari solusi bagaimana PSHT ini bisa bersatu kembali. Oke, mungkin tidak banyak dari saya, semoga bisa bermanfaat dan memberikan wawasan kepada dulur-dulur semua. Mari kita berdoa bersama, semoga di tahun 2022 menyambut Trate Emas PSHT ini bisa bersatu kembali. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke dulur, mungkin ada tanggapan atau bagaimana solusi, silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa membuat video dikirim langsung ke saya, bisa saya upload nantinya. Intinya jangan membuat video provokasi dulur, membuat solusi bagaimana PSHT bisa bersatu kembali. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdamailah saudaraku. Senajan bedo dipikir, podo rasane. Itulah semboyan kita bersama, menyatukan rasa untuk PSHT tercinta. Bersaudara bukan cuman diikat oleh salaman, tapi bagaimana hati dan pikiran harus tersatukan. Kita lahir dari wadah yang sama, logo yang sama, pun aksesoris yang sama, hanya untuk bersaudara. Kita harus ingat bagaimana yang kita dulu mendirikan dan membesarkan persaudaraan ini dengan langkah rumit dan penuh tantangan. Beliau mengajarkan kepada kita bagaimana untuk mempunyai hati luhur nan bijaksana. Dan sekarang kita tinggal pilih, mau jadi pengkhianat atau pengabdi kepada apa yang beliau ajarkan dalam persaudaraan setia hati Trate ini. Seperti apa yang telah ada dalam semboyan, bahwa manusia hanya terbuat dari tanah,
dan akan kembali ke tanah. Saudaraku, marilah bersatu untuk mengibarkan kebanggaan bagi leluhur kita. Jangan sampai ada perang saudara di antara kita hanya dengan kepentingan sepele. Lagi-lagi kita harus ingat, kita adalah satu, putu yang suruh diwiryo, yang keluar dari rahim persaudaraan setia hati Trate. Apalah arti bersinar jika hati dan pikiran tak mau mendengar? Apalah arti bersaudara jika emosi dan nafsu membara? Dan apalah arti bersalaman bila tak saling memaafkan?